Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Zulita Anggraini, NIM 19000181170. Di sini saya akan mempresentasikan uji kompetisi 1 pengantar rekayasa perangkat lunak. Nah, pada uji kompetisi 1 ini mengenai ringkasan-ringkasan pertemuan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4. Untuk pertemuan 1 yaitu pendahuluan rekayasa perangkat lunak, temu 2, studi kasus atau perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian untuk pertemuan 3, penyiapan kakas dan lingkungan pengembangan, dan yang keempat, menerapkan kakas pengembangan perangkat lunak. Nah, untuk pertemuan 1, tugas 01A pendaftaran di WhatsApp grup PRPL 2021. Saya setelah masuk di WhatsApp grupnya. Kemudian tugas 1B pendaftaran di gitlab.com. Saya juga sudah mendaftar dengan username Riazulita A_. Kemudian masuk ke tugas 2A pendaftaran judul aplikasi project. Nah, judul yang saya ajukan yaitu aplikasi penjualan kue berbasis web. Nah, aplikasi penjualan ini dapat melakukan pemesanan dan penjualan kue. Tujuan aplikasi ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada admin dalam penjualan dan pemasaran, serta memberikan kemudahan kepada pengguna atau pelanggan agar dapat memesan, melihat produk yang dijual, serta dapat melakukan pembayaran. Untuk admin juga dapat melakukan CURD untuk olah datanya. Kemudian untuk tugas 2B-nya, persiapan peralatan dan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Di sini ada foto laptop beserta pemilik. Kemudian spesifikasi laptop. Di sini saya menggunakan laptop Acer dengan tipe Aspire A514. Kemudian untuk memorinya 4 GB untuk RAM-nya. Kemudian perangkat pendukung lainnya, saya menggunakan SNPP. Untuk web browsernya, saya menggunakan Google Chrome. Text editornya, saya menggunakan Sublime. Dan database-nya, saya menggunakan PHPMyAdmin. Kemudian, tugas 3A, yaitu pembuatan project di GitLab dan invite Ali Tarmuji @tif.uad.ac.id. Nah, ini pembuatan tugas proyeknya sesuai dengan nama yang telah ditentukan, yakni TA PRPL 2021. Kelas saya kelas C, NIM 19000181170 dengan judulnya aplikasi penjualan kue. Kemudian saya menginvite Pak ali.tarmuji.tif.uad.ac.id gitu. Kemudian untuk tugas 3B yaitu pemasangan Git client di laptop atau plugin di editor. Nah, di sini saya melakukan proses sinkronisasi antara GitLab dengan VS Code. Saya menggunakan perintah git init, lalu git add, kemudian git commit -m, kemudian saya namakan di sini add file. Kemudian saya menuliskan git config --global user.name. User.name-nya di sini saya Riazulita A_. Kemudian git config global user.email, email saya. Kemudian git push -u origin master untuk nge-push file yang akan ditambahkan. Nah, setelah sinkronisasi ini, file yang tadi saya push sudah tersedia di Git client atau GitLab. Kemudian tugas 4 yaitu menyusun analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan aplikasi. Yang pertama, analisis untuk kebutuhan hardware. Di sini kebutuhan hardware di sini saya membutuhkan laptop yang terkoneksi dengan internet. Kemudian
Untuk analisis kebutuhan software, untuk pengembangan yaitu SAMPP, Visual Studio Code atau Sublime sebagai text editor, web browsers, saya di sini menggunakan Chrome dan GitLab. Untuk klien, menggunakan SAMPP dan web browser. Dan untuk aplikasi yang dikembangkan yaitu SAMPP dan Visual Studio Code atau Sublime. Yang ketiga, analisis untuk kebutuhan database. Saya menggunakan database PHPMyAdmin. Yang keempat, analisis untuk kebutuhan prosedur. Di sini, user atau klien dapat membeli macam-macam kue yang ada di galeri atau yang ada di dalam menu produk. Kemudian, untuk transaksi pembelinya, klien dapat melihat ketentuan-ketentuan transaksinya pada aplikasi tersebut. Yang kelima, analisis untuk kebutuhan personalia. Saya sebagai developer untuk mengembangkan sistem yang akan dibuat. Yang keenam, analisis untuk kebutuhan dokumentasi. Di sini saya menggunakan pustaka atau referensi dari berbagai jurnal dan paper sebagai acuan dalam pengembangan. Nah, untuk desain rancangan aplikasi yang akan dibuat, from login di sini seperti ini. Di sini from login-nya untuk klien dan admin. Kemudian ada halaman home yang berisi profil aplikasi dan gambar-gambar kue tentunya. Kemudian halaman produk. Di sini menampilkan produk-produk beserta harga yang dijual. Begitu. Kemudian halaman pemesanan. Di sini berisi langkah-langkah untuk transaksi atau pemesanan gitu. Klien dapat memesan lewat fitur ini. Kemudian pembayaran di sini berisi langkah-langkah untuk melakukan pembayaran gitu. Dan di sini halaman kontak. Ini informasi mengenai alamat, nomor telepon, dan email. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.